Tiga tuntutan perempuan Indonesia. Mencermati berbagai perkembangan situasi saat ini, kami, perempuan Garda Nusantara, mendesak dan menuntut dengan sungguh-sungguh kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 1. Kepala negara harus mampu memperhatikan dan mengukur sense of security masyarakat, terutama kami para ibu yang mengkhawatirkan masa depan anak cucu kami. Kegagalan dan keraguan negara tercermin dari cederanya objek vital nasional serta pembangkangan tokoh ormas dalam mengumpulkan massa, menimbulkan gejolak dalam bentuk ujaran ancaman, kebencian, dan makar. 2. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, negara harus hadir dengan tegak dan utuh dalam menjamin kendalinya menjalankan negara. Negara harus dapat membuktikan terciptanya ketertiban dan keamanan dari kendala yang terus memompa ancaman persatuan kesatuan bangsa. Negara perlu membuktikan kehadirannya dengan lebih tegas, konsisten, dan terukur. 3. Jika memang sangat diperlukan, kami sangat mendukung usaha-usaha untuk mereshuffle Kabinet Indonesia Maju, serta kementerian dan lembaga pemerintah yang lemah dan lamban dalam menjalankan kebijakan Presiden, terutama pada aspek penanganan intoleransi, radikalisme, separatisme, serta penegakan protokol penanganan COVID-19. Warga Indonesia dan dunia, serta sejarah bangsa ini sedang menunggu langkah tegas dan konsisten dari Yang Mulia Bapak Presiden. Jangan pernah gentar, Bapak. Bapak tidak sendirian. Kami mendukung Yang Mulia Bapak Presiden atas tiga tuntutan tersebut, dan karenanya kami berada di halaman rumah Bapak. Kami bersama Bapak Presiden. Halo sahabat Indonesia, selamat berhari Minggu. Saya tidak tahu apa kegiatan Anda hari ini, tapi untuk mengisi hari libur Anda, saya akan bercerita tentang sesuatu yang sangat menarik. Kemarin saya melihat beberapa perempuan dan ibu-ibu Indonesia, tokoh-tokoh bangsa yang terkenal, tiba-tiba bersuara keras menyampaikan tuntutan kepada Presiden Jokowi. Ibu-ibu ini ternyata tergabung dalam suatu komunitas yang bernama Perempuan Garda Nusantara. Perempuan Pelindung Nusantara, begitu mungkin ya. Ada beberapa tokoh besar di sana. Ada analis militer dan pertahanan, Koni Rakundini. Ada pakar hukum, Ibu Harkristuti Harkrisnowo. Kemudian ada tokoh budaya, Christine Hakim, ada Hana Wijaya, ada Mara Yunana Sution, ada Atika Makarim, ada Heni Supolo, ada artis Olga Lydia, dan beberapa tokoh perempuan yang lain. Saya heran, mengapa tiba-tiba ibu-ibu ini yang biasanya diam bisa bersuara keras. Ternyata mereka benar-benar sudah gundah gulana melihat keadaan negara. Mereka merasakan, kok negara seperti ini ya? Orang bebas berbuat apa saja, mengecam presiden, mengecam TNI, mengecam Polri, dan mengancam, memenggal kepala orang, dan tidak disentuh oleh aparat negara. Mereka sangat-sangat cemas. Yang dicemaskan adalah bagaimana nasib anak cucu mereka nanti kalau kondisi seperti ini. Presiden tidak melakukan apa-apa. Makanya saya dengar mereka membuat 3 tuntutan kepada Presiden Jokowi. Yang pertama, Presiden diminta untuk merasakan keamanan masyarakat. Presiden harus tegas berbuat sesuatu dan melindungi rasa kenyamanan dan keamanan masyarakat. Yang kedua, mereka juga minta Presiden tegas memberantas radikalisme dan intoleransi yang begitu marak ada di media sosial. Anak kecil sudah bisa mengata-ngatain orang tuanya, bisa membunuh dan sebagainya. Luar biasa. Dan ini membuat ibu-ibu cemas. Yang ketiga, mereka juga mendukung sepenuhnya kalau Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet kalau dianggap
tim kerja presiden ini tidak bekerja dengan baik sesuai dengan arahan presiden. Nah, sahabat Indonesia, ada yang menarik. Kalau protes ini dilakukan oleh mahasiswa, oleh para pria, biasa-biasa saja. Tapi pada saat ibu-ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, akademisi bersuara keras menuntut Bapak Presiden, ini luar biasa. Mereka bukan hanya menuntut, mereka juga mengatakan siap bersama Bapak Presiden menuntaskan masalah kenegaraan. Ini yang luar biasa. Nah, ini sekarang berpulang kepada Presiden Joko Widodo. Apakah beliau bisa menerima dan mendengar tuntutan dari para perempuan Indonesia ini? Saya berharap karena ini tuntutan murni dari ibu-ibu bangsa, para perempuan Indonesia, seharusnya Presiden mau memberikan perhatian dan menindaklanjuti tuntutan mereka. Karena ini benar-benar murni, tidak ada tendensi politik apapun. Karena mereka tergabung dari berbagai kalangan, ada dari golongan menengah ke bawah, ada golongan atas, dari akademisi, ada dari pengamat, macam-macam. Jadi selayaknya Presiden memperhatikan benar tuntutan perempuan Garda Nusantara ini. Dan jujur saja, kalau Presiden mendengarkan suara mereka, saya sebagai anak bangsa juga ikut bahagia. Karena apa? Saya juga ingin titip keselamatan dan kenyamanan anak cucu saya nanti. Supaya Indonesia tetap merah putih dan tetap Pancasila. Itu tujuan dari perempuan Garda Nusantara. Baik, sahabat Indonesia, itu cerita saya tentang suara dan tuntutan perempuan Indonesia yang tergabung dalam perempuan Garda Nusantara. Mudah-mudahan Bapak Presiden mendengarkan tuntutan mereka dan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Demikian sahabat Indonesia, jangan lupa like and subscribe Kanal TV Anak Bangsa. Penyuara kebenaran hanya untuk menjaga Indonesia tercinta. Salam damai dari Rudi Eskamber.